Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kompak 2. Di sini tujuan kami membuat video ingin membuat presentasi terkait paduan atau tutorial penggunaan layanan Google Hangouts. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khairutsari Kesnadi dengan NIM J0302111023. Saya Salsabila Diba Cahyani dengan NIM J03032111033. Saya Siti Rabiala Dewia dengan NIM J03032111119. Saya Ratu Hasasana Khaironisa dengan NIM J03032111123. Dan saya Mutia Merah Marwa dengan NIM J030321173. Pertama-tama, di sini kami akan membahas terkait penjelasan dan manfaat yang akan dijelaskan oleh Salsabila Diba Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan dan manfaat layanan Google Hangouts. Nah, Google Hangouts ini adalah layanan Google, aplikasi yang digunakan untuk percakapan antara dua atau lebih pengguna. Selain itu, layanan ini juga dapat melakukan panggilan video gratis dengan teman. Layanan ini juga dapat dilalui di situs web, Gmail, atau Google, dan melalui aplikasi seluler yang tersedia untuk Android dan iOS. Nah, manfaat layanan Google Hangouts ini ada beberapa, yaitu dapat berkomunikasi dengan banyak orang dalam satu kelompok yang sama atau tidak sama, dapat melakukan panggilan video gratis dalam satu kelompok, memudahkan pengguna untuk mengirim dan menerima file dengan cepat, dan dapat bereaksi terhadap pesan dengan emoji. Baik, untuk kelebihan dan kekurangan aplikasi Google Hangouts, saya sendiri, Khairutsari Kusnadi, akan menjelaskan. Berikut ini adalah kelebihan serta kekurangannya, antara lain, untuk kelebihan Google Hangout, yang pertama, tampilan user interface wajib untuk diperhitungkan. Yang kedua, aplikasi terbilang digunakan oleh. Kenapa terbilang mudah? Karena dari fitur-fitur dari Google Hangout pun bisa dapat digunakan oleh semua kalangan. Yang ketiga, bisa mengirim chat sambil melakukan video call. Jadi bisa balance ketika melakukan video call, apabila ada pembahasan yang ingin melalui via chat, itu dapat digunakan. Lalu yang keempat, cukup menggunakan akun Gmail atau Google untuk registrasi. Jadi ketika ingin registrasi pun dapat mengaitkan dengan akun Google yang sudah ada, maka itu akan terdapat Google Hangout dengan cara registrasi menggunakan akun Google yang sudah ada. Lalu yang kelima, bisa juga digunakan untuk mengirimkan sikat BBS. Nah, untuk kekurangan Google Hangout sendiri, tampilannya hampir menyerupai aplikasi chatting lain. Untuk tampilannya pun hampir seperti chatting lain dan tidak ada tampilan yang agak menarik atau kurang menarik. Lalu yang kedua, penggunaannya masih sedikit. Mungkin kenapa penggunaannya masih terhitung sedikit, karena Google Hangout banyak orang yang tidak tahu terkait apa aja yang ada dalam Google Suite itu. Lalu yang ketiga, tidak semua orang kenal dan akrab dengan aplikasi ini, hanya sedikit kalangan saja yang menggunakannya. Yang keempat, untuk HP dengan RAM kecil, aplikasi ini tidak dapat direkomendasikan sama sekali. Yang kelima, fitur yang dimiliki terbilang sedikit, tidak seperti aplikasi chat lainnya. Maka dari itu, kenapa fitur terbilang sedikit, maka dari itu fitur ini dapat digunakan semua kalangan. Selanjutnya, untuk fitur Google Hangout akan dikenalkan oleh Ratu Has. Assalamualaikum. Selanjutnya, ini tampilan awal di Google Chat. Terus di sini juga kita bisa membuat space ya, membuat space di sini. Ini udah create a space di sini. Terus selain create a space di sini, kita juga bisa menambahkan space-nya, terus description-nya apa, terus dan kita di sini bisa enter name or email
of person or group untuk masuk ke space tersebut. Dan space access ini kita buat di IPB University karena saya menginvite teman-teman saya menggunakan email IPB University. Terus setelah space creates, kebetulan di sini sudah ada space yang di-create. Terus selanjutnya di sini juga kita bisa share a file di sini. Di sini kita bisa share a file. Nah, di sini sudah ada file yang sudah di-share. Terus selanjutnya juga ada create a task. Task ini tuh tadi kan kalau space itu untuk kita bercengkrama dengan teman-teman untuk membicarakan apapun itu. Tapi kalau misalnya di task ini tuh termasuk bagian dari space. Jadi task ini tuh isinya untuk kita mengumpulkan tugas-tugas. Apalagi yang kalau misalnya ada dosen dan mahasiswa membuat space di Google Hangouts dan tapi tidak ingin tertumpuk oleh chat-chat yang lain. Nah, kita bisa membuat tugas-tugas itu terkumpul di bagian tes ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutiara Humaira. Baik, selanjutnya setelah tadi yang dijelaskan oleh Ratu Hasna terkait tes, selanjutnya setelah kita membentuk tes, maka akan terbentuk sebuah thread. Boleh dilihat thread-nya. Thread ini bisa ditampilkan pada bagian chat. Buat tulis. Di yang bagian yang ini, yang di dekat tombol delete. Yes. Nah, ini di sini di sini di dalam chat sudah terdapat. Nah, di dalam thread ini yang sudah dikatakan oleh Ratu tadi, di sini tempat kita untuk mengumpulkan file-file atau hal-hal yang sudah diperintahkan di dalam tes. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang browse a space. Browse a space ini terdapat pada tanda tambah di di sana, browse a space. Nah, browse a space ini digunakan untuk melihat di space mana saja yang kita sudah masuk ke dalam space itu, dan kita juga bisa melihat space-space publik yang kita bisa join di space-space yang publik. Selanjutnya, terdapat personal chat. Personal chat ini bisa dilakukan dengan dua cara untuk mengontak personnya. Pertama, dilakukan di bagian tanda tambah di dekat chat, di dekat tulisan chat. Nah, di bagian sini, di bagian add one or more people, kita bisa menuliskan nama orang yang akan kita chat secara pribadi, kemudian mengkliknya dan mengechat beliau. Ya, nanti setelah kita klik akan muncul tampilan seperti ini. Dan jika kita sudah mengontak orang yang ingin kita chat, maka lawan bicara kita akan mendapatkan chat tersebut di dalam bentuk message request. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari yang telah dijelaskan oleh teman saya terkait tentang personal chat. Di sini ada juga fitur atau bagian message request. Di bagian message request ini nantinya akan masuk notifikasi apabila terdapat pesan masuk dari orang yang tidak terdapat di dalam kontak dan memerlukan persetujuan dari penerima pesan untuk membalas pesan tersebut. Jadi jika contohnya di sini jika ada kontak lain yang belum pernah saling mengirim pesan dengan kita, nanti dia akan masuk ke bagian message request ini, dan di bagian tersebut kita bisa memilih untuk membalas atau menandai pesan tersebut sebagai spam.
Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Find Apps. Di bagian Find Apps ini, kita itu bisa menemukan beberapa aplikasi yang tersedia di Google. Kita bisa mengklik tanda add salah satu aplikasi ini, contohnya di Google Meet ini. Kita bisa klik add, lalu add to space. Nanti dia akan terextend di room chat yang kita pilih. Nanti sedia dan memberikan extension fitur kepada Google Hangouts. Sekian mungkin dari saya. Baik, setelah dari penjelasan terkait panduan atau tutorial terkait Google Hangouts, untuk itu dari kami cukup untuk menjelaskannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.